Yang kono ngae canang, kuangen, tipap, tapi bangun busuk tuh tadi. Kan lagi nodongnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini lho tuh sarang kayak pabrik iki. Nah, kan kayak naneng rumah lo kan. Ini lo lutu, biangnya ngomong ngae canang, ngae tipap, sarang ngae kuangen. Tapi bangun busuk tuh tadi. Saya kepakan bang makhluk yang beli busuk. Sini ada aja. Oh, ada tugas ekonomi manajerial. Yang elastisitas permintaan saran penawaran ke Ayo ke bekal. Ayo beli busuk soalnya nih langsung. Aman gitu langsung aja nggak musuhnya. Dadi, Iya nih kebukan. ayo. Biasa harganya 25.000 per ikat. Kalau hari raya galungan kuningan, dia harganya 35 per ikat. Kalau hari biasa, ibu nyediain janur 5 ikat. Kalau galungan hari raya itu 15 ikat. Mingguan. Oh, mingguan? Siang gitu. Kamu bagaimana yuk? Yuk. Sebelum kita membahas analisis elastisitas penawaran berdasarkan objek yang telah kita observasi, mari kita membahas teori penawaran dan elastisitas penawaran terlebih dahulu. Dikutip dari buku Ekonomi Mikro 2019, penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian, elastisitas penawaran adalah pengukuran respons penawaran terhadap perubahan harga. Jika didasarkan pada teori ekonomi, penawaran atau supply akan naik apabila harganya juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya, jika penawaran terhadap sebuah barang atau jasa berkurang, maka harganya akan turun juga. Berikut merupakan kurva penawaran. Selanjutnya, adapun jenis-jenis kurva elastisitas penawaran, yakni ES sama dengan 0, inelastis sempurna, ES sama dengan 1, unitary elastis, ES lebih dari 1, elastis, ES kurang dari 1, inelastis, dan ES tak hingga, elastis sempurna. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penawaran, yakni yang pertama, lama produksi, kedua, ketersediaan stok, ketiga, fleksibilitas proses produksi, keempat, hambatan masuk pasar, kelima, sifat barang, dan yang keenam, mobilitas faktor produksi. Selanjutnya, pembahasan elastisitas penawaran, janur. Janur atau daun kelapa merupakan sarana yang digunakan oleh umat Hindu untuk membuat canang dan banten lainnya yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada hari-hari menjelang hari raya suci agama Hindu seperti Rainan Kajeng Kliwon, Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan hari suci lainnya, harga janur mengalami peningkatan dikarenakan seluruh masyarakat Hindu Bali memerlukan janur, sedangkan persediaan janur terbatas.
Oleh sebab itu, kelompok kami mengambil janur sebagai objek observasi kami, serta kami mengambil elastisitas penawaran karena ingin mengetahui lebih jauh terkait respon penawaran janur terhadap perubahan harga di pasar simpangan. Yang mana, pasar simpangan merupakan pasar yang sebagian besar penjualnya menjual sarana upacara agama Hindu. Kemudian pembahasan. Harga janur pada hari-hari biasa satu ikatnya sebesar 25.000 yang kami sebut dengan PS1. Harga janur pada hari rainan agama Hindu satu ikatnya sebesar 35.000 yang kami sebut dengan PS2. Kuantitas janur yang ditawarkan pada hari-hari biasa sebanyak 5 ikat yang kami sebut dengan KS1. Kuantitas janur yang ditawarkan pada hari rainan agama Hindu sebanyak 15 ikat yang kami sebut dengan KS2. Adapun rumus dari elastisitas penawaran ini yaitu delta Q per delta P dikali P per Q atau QS1 kurang QS2 per PS2 dikurang PS1 dikali PS1 per QS1, yaitu 5 dikurang 15 per 35.000 dikurang 25.000 dikali 25.000 per 5, maka mendapatkan hasil min 10 per 10.000 dikali 25.000 per 5, maka mendapatkan hasil min 5 yang diabsolutkan menjadi 5 dengan standar elastisitas penawaran yaitu elastis, maka mendapatkan hasil degree sebesar 78,69 derajat. Adapun grafik yang terbentuk ialah kita tarik garis dari sudut 0 ke P dan ke QS, kemudian membuat garis dengan membagi sudut 90 derajat menjadi 2, yang dimana garis ini nilai elastisitas penawarannya ialah 1. Kemudian kita membuat garis vertikal yang dimana garis ini menunjukkan elastisitas penawarannya ialah 0, dan kita juga menarik garis horizontal yang menunjukkan elastisitas penawarannya tak hingga. Dikarenakan hasil perhitungan elastisitas penawaran janur ialah 5, kemudian selanjutnya kita akan menarik garis elastisitasnya. Tetapi sebelum menarik garis, kita mencari besarnya sudut dari hasil perhitungan ES tadi untuk memposisikan garis elastisitasnya agar sesuai dengan besarnya sudut dari perhitungan ES. Cara mencari besarnya sudut dari 5 ialah dengan cara memasukkan rumus pada Excel sama dengan degrees, buka kurung atan, masukkan angka 5, kemudian kurung tutup, dan mendapatkanlah hasil ialah 78,69. Nah, setelah kita mendapatkan degree, selanjutnya kita tarik garis dari ujung kiri ke kanan sehingga membentuk sudut 78,69 derajat. Grafik ini menunjukkan bahwa perubahan penawaran janur semakin tinggi apabila harga janur meningkat. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat Hindu Bali akan janur pada hari raya agama Hindu, sedangkan persediaan janur yang terbatas. Kemudian, adapun kesimpulan dari perhitungan elastisitas penawaran ialah perubahan penawaran barang 500% akibat perubahan harga janur sebesar 100% atau perubahan barang yang ditawarkan sebesar 5 ikat akibat perubahan harga sebesar Rp1. Nah, hal ini berarti janur bersifat elastis karena elastisitas penawarannya lebih dari 1 dan lebih kecil dari tak hingga.